warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Kembali jumpa dengan saya Siswanto di Blank On 5115 channel. Sebelumnya, karena ini situasi masih lebaran, kami tim dari Blank On 5115 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Pemirsa, kali ini kita kehadiran tamu Ibu Ika Puspitarini, Sarjana Ekonomi, di mana kali ini kita akan membahas tema kita tentang lembaga keuangan mikro yang ada di desa, bagaimana perannya dalam ikut di dalam desa membangun. Selamat pagi, Mbak Ika. Selamat pagi, Pak Sis. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat, bahagia ya, Pak. Bahagia selalu, Baik, ini hari ini Mbak Ika kita undang karena kita ingin sedikit mengetahui dan memahami tentang apa yang Mbak Ika lakukan dan peran Mbak Ika selaku ketua daripada UPK ex-PNPM dahulu di dalam rangka penyediaan modal bagi masyarakat yang kaitannya dengan desa membangun. Mungkin sebelumnya perkenalkan diri dahulu Mbak Ika dan mungkin lembaga yang Mbak Ika pimpin saat ini. Monggo. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Ika Puspitarini dari Ketua UPK PNPM Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Terima kasih. Nah, UPK UPK itu apa? Kepanjangan dari apa? Dan sejarahnya bagaimana bisa berdirinya UPK? UPK ya Pak ya. UPK adalah unit pengelola kegiatan. Ini lebih tepatnya adalah suatu unit usaha ya Pak ya. Unit usaha yang dibentuk pada saat musyawarah antar desa, di mana UPK sendiri ini merupakan pelaksana mandat. Pelaksana mandat dari musyawarah antar desa yang digunakan sebagai pengelola kegiatan, baik itu pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas, pemberdayaan manusia, dan juga kegiatan ekonomi. Ini sebenarnya masih definisi secara idealis Pak, dari tahun 2009. Semakin kesini tahun 2014 muncullah Undang-Undang Desa Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, di mana menyatakan bahwa program PNPM ini berakhir, tapi UPK tidak boleh mati, tidak boleh bubar, tetap harus dilestarikan. Namun di sini akan mengerucut bahwa UPK tidak lagi mengelola kegiatan infrastruktur, peningkatan kapasitas manusia, sudah tidak. Kami murni hanya melestarikan kegiatan dana bergulir. Jadi hingga sampai saat ini tahun 2021, 2022 pure murni UPK hanya mengelola kegiatan dana bergulir atau memberikan penyaluran pinjaman ke masyarakat, tepatnya seperti itu. Jadi UPK sendiri itu istilahnya dulu itu karena amanah dari PNPM Mandiri waktu itu PNPM Mandiri, karena PNPM itu tidak diteruskan programnya, sehingga UPK itu karena sudah terlanjur mempunyai aset segitu besarnya, sehingga itu pun harus tetap bergulir, harus dilestarikan, tapi mungkin bentuknya hanya di SPP itu tadi SPP, Pak. Simpan pinjam kelompok perempuan. Itu mulai dari 2009 hingga sekarang. 2009 ya. 2009 sampai sekarang. Nah, mungkin kalau dari sejarahnya dulu kan itu istilahnya kan SPP ya. SPP. Simpan pinjam perempuan. Perempuan dipinjamkan ya Pak ya. Maknanya ambigu ini Pak sebenarnya. Wah, ini jadi memang target pasar ya, target market yang disasarin untuk OPK itu sendiri
dari ibu-ibu. Ibu-ibunya. Apakah ini masih tetap seperti itu? Masih, Pak. Masih tetap Jadi, seperti itu. Ya. Baik secara program masih ada, program sudah berakhir, kita masih tetap simpan pinjam kelompok perempuan. Jadi sasaran atau penerima manfaat lebih tepatnya pemanfaat dari pinjaman ini memang khusus perempuan yang berdomisili, yang ber-KTP di Kecamatan Sambong gitu. Oh gitu. Jadi dan ini pun UPK ini pun kan programnya di seluruh Indonesia ya. Ini secara nasional Pak. Jadi hampir ditemukan di seluruh pelosok manapun, di setiap kecamatan perdesaan pasti ada namanya. UPK itu ya, ada. program UPK itu ada. Nah, kaitannya dengan UPK sendiri. Kalau apakah UPK ini bisa dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro yang ada di desa gitu? Kalau sampai saat ini sudah bisa dikategorikan Pak. Kalau saya menyebutnya memang UPK ini diperhitungkan sebagai lembaga keuangan mikro yang ada di desa. Lebih tepatnya di tingkat kecamatan ya Pak ya. Karena apa? Memang baik itu sudah berstatus badan hukum atau belum, karena ini juga yang bentuk pemerintah. Jadi memang UPK ini bisa dikategorikan lembaga keuangan mikro. Oh gitu ya. Sudah bisa. Artinya sebagai lembaga keuangan mikro itu ikut bertanggung jawab atau berkiprah di dalam rangka pengadaan ataupun perputaran roda ekonomi yang ada di desa begitu ya. Iya, benar sekali Pak. Nah, sekarang kalau kita bicara sebenarnya apa sih visi dan misinya UPK itu sendiri saat ini ya pasca PNPM berakhir gitu ya. Secara tertulis kita masih mengikuti petunjuk teknis Pak. Jadi meskipun dikatakan PNPM berakhir, tapi rohnya kita tetap masih harus dibawa PNPM itu, yaitu visinya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Dan untuk memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri. Seperti itu. Berarti cocok dengan visi Bank On 5115 ya. Cocok Pak gitu. Desa membangun untuk mencapai desa mandiri ya, betul nih. Nah, sekarang ini Mbak Ika awal dari pasca berhentinya program PNPM itu UPK sendiri asetnya berapa? Berarti tahun berapa? 2009 dulu 2009 ya, dari 2009. Jadi flashback kita ke 2009 itu dulu benar-benar dari pemerintah itu hanya memberikan modal 952 juta. 952 juta itu memang hanya untuk SPP Pak, untuk simpan pinjam kelompok perempuan. Sedangkan beda loh Pak ini dengan kecamatan lain, karena beda-beda karena tergantung dengan mungkin jumlah rumah tangga miskin yang ada di kecamatan-kecamatan itu kan lain-lain. Untuk kecamatan Sambong 2009 dapat 952 juta hingga sekarang. Ini kemarin data kami per tutup buku Pak ya, 2021 sudah mencapai aset produktif 3 miliar 782 juta. Wah, luar biasa. Dari tepuk tangan ini tepuk tangan pemirsa. Jadi peningkatannya yang luar biasa dari 900 sekian hampir. Nah, itu dari hampir 4 miliar itu saya lihat kan punya kantor itu. Itu sudah termasuk aset. Kantor. Jadi alhamdulillah kami juga sudah memiliki kantor sendiri, tidak lagi ngontrak tidak lagi ikut di kantor kecamatan juga tidak. Kami sudah punya kantor mandiri yang ada di Desa Pojok Kecamatan Sambong. Nah, itu berarti termasuk aset yang 3 miliar itu atau sudah include di situ Pak? Berarti jadi, dana bergulirnya berapa dana? Kalau dana bergulir berarti sekitar 3,4 miliar. Gitu ya. Berarti aset untuk kantor dan tanah gedung tanah itu sekitar 300 jutaan, Pak. 300 jutaan ya luar biasa. Nah, dengan modal ataupun dana bergulir sebegitu jenengan bisa distribusikan ke 10 desa di satu kecamatan ini. Bagaimana cara dan pola pendistribusiannya? Apakah ini desa ini tak kasih lebih banyak karena di situ tempat
saya lahir atau bagaimana? Gitu, Pak. Jadi napa nggih? Kita secara menyeluruh saja kita sosialisasi ke seluruh desa tanpa adanya aku suka sama desa ini, desa itu enggak, Pak. Enggak, ya. Jadi kita tetap sosialisasi, ketemu dengan ibu-ibu warga masyarakat di desa, terus bagi siapa saja berhak mengajukan. Bagi siapa saja berhak mengajukan. Nanti dari tim kami juga ada proses yang namanya verifikasi. Juga ada nanti masih diolah lagi di rapat pendanaan. Baru setelah itu diputuskan bisa kita gulirkan masyarakat gitu. Nah itu dalam pengguliran dana itu ada penjadwalannya atau bebas, misalkan hari ini di desa sana mengajukan langsung kita proses hari ini juga atau gimana? Oh tidak. Jadi sebenarnya ini untuk apa nggih Pak? Untuk efektivitas dan efisiensi. Jadi itu kita tidak ada proposal masuk kita proses tidak. Kita kumpulkan dulu. Kita kumpulkan dulu. Kalau sudah kita jadwalkan minimal di 2 minggu di akhir bulan gitu ya. 2 minggu di akhir bulan sudah ngumpul semua. Nanti awal bulan kita mulai jadwalkan untuk verifikasi. Baru kita proses semuanya. Sekitar tanggal 8 sampai 10 sudah mulai kita proses untuk rapat pendanaan dan siap digulirkan. Gitu. Artinya pengguliran dana di masing-masing desa itu 1 bulan sekali atau? Kalau pergulirannya nggih, kalau proses verifikasinya kita memang 2 bulan sekali Pak. Tapi kalau perguliran setiap kelompok tersebut sudah benar-benar membutuhkan, misalnya sudah lunas nggih, track record juga baik, siap kita gulirkan setiap bulan gitu, udah nggak pandang. Gitu ya? Iya, yang penting kita prinsipnya jangan melebihi tanggal 20 Pak. Nanti karena setelah tanggal itu sudah proses seperti kita rutin penagihan dan sebagainya gitu. Jadi itu pemirsa bahwa di desa, di kecamatan itu ada suatu lembaga keuangan mikro yang mana ini adalah ex-PNPM yang ikut di dalam proses desa membangun. Ini perlu kita apresiasi. Dan salah satu kecamatan di Kabupaten Blora itu dengar-dengar sebagai beberapa kecamatan yang eksis dan tanpa masalah kelihatannya seperti itu ya. Karena beritanya ada berapa 5 kecamatan di Kabupaten Blora yang dinyatakan untuk yang punya kapasitas baik lah ya dalam kategorinya. Nah sekarang gini Mbak Ika, jadi UPK diakui atau tidak diakui itu kan juga ikut di dalam proses solusi permodalan yang ada di desa. Namun kalau kita lihat tadi target pasarnya kan ibu-ibu kaum perempuan ini. Nah apakah ada atau mungkin tersegmen lagi, terbagi lagi dalam misalkan ini untuk produksi atau mungkin untuk konsumsi. Jadi kredit itu untuk kredit produksi atau konsumsi. Jangan sampai nanti arahnya justru hanya konsumsi saja. Nanti ibu-ibu untuk kebutuhan sehari-hari. Konsumtif untuk itu bagaimana? Ada batasannya atau tidak itu persyaratannya? Persyaratannya memang sesuai dengan petunjuk teknis kami diarahkan bahwa untuk kegiatan simpan pinjam ini harus untuk kegiatan produktif. Oh gitu. Harus Pak, ini sudah wajib. Baik itu perdagangan, pertanian, perikanan, home industry, aneka jasa, pokoknya harus ada. Dan ini dibuktikan dengan nanti kita proses verifikasi namanya. Ada tim yang benar-benar survei ke kelompok atau ke anggota, benar-benar oh iya ternyata ibu ini punya usaha dagang. Ibu ini petani seperti itu. Memang harus ada. Harus sih. Harus ada. Jadi tidak karena untuk kebutuhan konsumtif gitu ya. Karena ada juga kan, saya kan juga hidup di desa, sama-sama kita di desa. Kadang kan juga kita tahu, oh ternyata ibu-ibu itu kalau utang nggak tanpa seizin suami. Kayak gitu. Apa memang ya ada yang seperti itu atau mungkin bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjadi seperti itu gitu. Memang ini ya ada plafonnya sendiri-sendiri Pak Sis ya. Jadi untuk di UPK sendiri khusus untuk pinjaman
5 juta dan 6 juta ini wajib mengetahui suami. Jadi kita buatkan form yang namanya surat persetujuan suami. Gitu. Kalau di bawah itu, oke lah, istri saja yang tahu, yang bertanggung jawab gitu ya Pak. Gitu. Tapi itu tidak masalah nih. Tidak masalah. Alhamdulillah nggih. Nyatanya nggih ibu-ibu atau penerima manfaat nggih lancar saja Pak. Lancar ya. Justru malah sebenarnya kita senang. Berarti kan suami tahu ya Pak ya, kalau ada pinjaman di UPK, di PNPM, justru malah bagus sebenarnya Pak. Gitu ya. Iya. Ya karena memang di desa ini kan produktivitas daripada ibu-ibu itu biasanya kan untuk berusaha mungkin warung atau UMKM yang lain, misalkan buat kue dan lain sebagainya. Nah itu memang kalau memang dia punya usaha kan memang itu suatu salah satu solusi. Jadi UPK itu solusi untuk penyediaan permodalan di sana. Nah itu baik nih Bu Ika, kita masih banyak yang harus kita omongkan. Kita break minum dulu ya sekaligus karena ini belum ada iklan, mungkin sampai lain waktu nanti. Nanti kalau ada iklan lagi diundang lagi kita. Mari. Kita setelah break minum rehat sebentar, kita akan lanjutkan. Tadi kan membahas tentang penyaluran kredit kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu di mana tetap salah satu persyaratan itu untuk kegiatan produksi, jadi bukan untuk konsumsi karena mungkin kan banyak ya. Mungkin konsepnya seperti itu, tapi pelaksanaan di lapangan karena mungkin kebutuhan ya Pak. Dari teman-teman istilahnya pegawai ataupun petugas di lapangan itu mungkin dikejar-kejar target kejar-kejar target sehingga wis gak apa-apa lah untuk kebutuhan konsumtif konsumtif gitu dengan seperti itu. Nah, sekarang kaitannya dengan ini untuk standar yang dipakai tentang pembebanan bunga ya. Itu yang dipakai apa Mbak Ika dasarnya? Kita dasarnya adalah suku bunga yang berlaku secara umum Pak ya di lembaga perbankan. Jadi kita nggak boleh ibaratnya terlalu rendah atau di atasnya nggak boleh. Memang sudah rata-rata. Kalau di petunjuk teknis operasional dari awal kita sudah dikenakan itu suku bunganya adalah 1,5% setiap bulannya. 1,5%. Iya, dengan jatuh temponya bisa dipilih ada yang 10 bulan, 12 bulan atau 18 bulan gitu. Artinya kalau 10 bulan ya berarti 1,5 kali 10 gitu atau bagaimana? Iya, misalnya mungkin untuk pinjaman 1 juta berarti 115.000 dibayarkan selama 10 kali angsuran. Oh, begitu nih. Jadi itu sehingga harapan kita kan kehadiran UPK itu menjadi solusi, bukan menjadi beban. Betul sekali. Beban pada masyarakat karena memang tidak sedikit mungkin ada lembaga-lembaga keuangan mikro yang lain yang mungkin membebani masyarakat sehingga lembaga keuangan itu bukan sebagai solusi tapi menjadi masalah berikutnya. Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah. Malah nambahin masalah lagi. Jadi itu. Nah, kalau dari OPK Sambong sendiri sampai sekarang itu nasabahnya, jumlah nasabahnya sampai seberapa ini? Sejauh ini sudah sekecamatan ya Pak. Sekecamatan itu sekitar 1.289 orang. Ibu-ibu tepatnya ya Pak. Ibu-ibu. Dan itu kelihatannya sistem yang digunakan apa istilahnya
berkelompok. Tanggung renteng. Sistemnya tanggung renteng. Ya. Jadi tanggung renteng itu artinya kalau satu ada yang menunggak, berarti ditanggung oleh anggota semuanya lain dalam kelompok itu. Gitu ya. Jadi ini dan efektif ya, seperti itu efektif ya selama ini. Iya. Selama ini efektif ya. Karena kadang itu warga masyarakat Pak ya, itu lebih takut atau sungkan ya, lebih takut atau sungkan kepada tetangganya sendiri daripada petugas. Oh gitu. Kalau ditagih sama anggotanya malah nggak enak Pak, malah segera bayar. Tapi kalau ditagih petugas malah besok-besok Mbak, besok-besok Mbak, malah gitu. Jadi memang itu salah satu strategi ya. Betul. Luar biasa dulu penciptanya konsep itu ini luar biasa. Jadi memang seperti itu. Nah, sekarang selama ini nih Mbak Ika, selama dari 2009 sampai 22 ini berarti kan sudah 13 tahun. 13 tahun berjalan. Nah, kredit macet yang ada itu berapa persen dan masih dalam batas toleransi atau tidak, gimana? Alhamdulillah kalau di Kecamatan Sambong tergolong masih bisa dikendalikan. Kredit macetnya tidak sampai melebihi 5% dana yang bergulir di masyarakat. Jadi masih bisa kita bisa kita kendalikan, masih tergolong sehat Pak. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi batasnya 5% maksimal. Iya, nggak ada 5% malah Pak kita. Artinya yang dipakai batas ambangnya itu 5% dari kredit yang ini. Nah, berarti itu. Nah, dan kalau secara keseluruhan mungkin tidak ada masalah. Namun secara personal adakah kesulitan-kesulitan itu, dan apabila terjadi kesulitan seperti itu bagaimana yang dilakukan? Sebenarnya kalau masalah kendala atau kesulitan itu dibilang sepele ya sepele, tapi kadang ada yang berarti juga Pak. Contohnya itu yang dibilang sepele mungkin ternyata kita di lapangan itu malah menjumpai anggota SPP yang lebih galak dari petugasnya. Itu kadang kayak gitu juga ada nggih. Jadi baru mau nagih itu sudah pasang wajah yang waduh ini berani apa enggak ya mau nagih ya gitu kadang juga Pak. Tapi sebenarnya kalau kita mau komunikasi dengan baik, sebenarnya juga nasabah itu nanti juga sungkan sendiri sama kita sebenarnya seperti itu. Kalau untuk kredit macet Pak, terutama untuk nasabah-nasabah yang ibaratnya itu dibeli wis ra metu gitu Pak. Jadi secara ekonomi dia juga sudah benar-benar pas-pasan ya Pak ya. Tapi nyatanya di periode sebelumnya dia bagus Pak. Secara rapor juga bagus, kelompoknya juga tepat waktu, tapi di periode berikutnya sudah kita gulirkan pinjaman ternyata benar-benar macet. Benar-benar macet, usaha juga ternyata kita sudah cek. Benar-benar juga nggak bisa jalan lagi usahanya Pak, benar sudah kolaps, sudah bangkrut seperti itu. Mau nggak mau langkah dari kita adalah reschedule. Kita harus menjadwalkan ulang lagi supaya meskipun sedikit nanti yang masuk, setidaknya dapat mengurangi nilai tunggakan. Kita perpanjang lagi jatuh tempo, nggak apa-apa kita ngalahi seperti itu daripada nggak ada pemasukan sama sekali. Terus yang kedua itu tadi Pak, sistem tanggung renteng. Karena kadang meskipun kita sudah pendekatan secara kekeluargaan ke anggota tersebut ya Pak ya, kita kadang sudah ngomong baik-baik, juga nggak dibayar. Kadang kita juga pendekatan ke keluarganya, ke suaminya atau ke keluarganya juga ternyata tidak bisa. Tapi kadang kita juga melibatkan anggota kelompok itu sendiri atau bahkan stakeholder yang ada di desa. Misal kita ada perangkat desa, kepala desa, kita juga minta mohon bantuannya untuk ikut Pak? Membantu memberikan solusi karena biasanya itu kadang sama kepala desa juga oke, Pak, saya usahakan bisa bayar seperti itu alhamdulillahnya. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk itu. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Sehingga dengan pola-pola yang ada itu saya percaya kalau UPK itu tetap survive sebagai lembaga keuangan mikro di desa yang
membantu masyarakat di desa dalam penyelesaian masalah keuangan. Nah, sekarang kaitannya dengan ini. Saat ini kan marak kegiatan-kegiatan masyarakat di UMKM, UMKM. Nah, kira-kira UPK ini sampai sejauh mana peran UPK ini untuk membangkitkan UMKM di wilayah desa di Kecamatan Sambong itu seperti apa? Jadi sejauh ini Pak, kita itu sudah mengklasifikasikan Jadi ada beberapa kelompok yang memang punya home industry, kita fasilitasi untuk mengurus PIRT, izin rumah tangga untuk produksi itu kita fasilitasi. Kemudian kita buatkan juga media promosi seperti banner, kita belikan label stiker untuk di kemasan produk-produknya. Mungkin baru sebatas itu, belum begitu lebih luas lagi cakupannya. Sebenarnya nanti ini bisa dikembangkan lagi apabila UPK sudah benar-benar bertransformasi jadi BUMDesma. Ini sebenarnya masih bisa inovasinya lebih luas lagi, dan UMKM akan lebih kita fasilitasi lagi nantinya bisa ke depannya, Pak. Apa memang ada ini rencana ataupun proses untuk mengarah ke BUMDesma? Jadi tahun 2020-2021 itu kita sudah diarahkan bahwa sebenarnya gimana ya Pak ya, UPK ini kan dibilang lembaga keuangan mikro yang benar-benar jadi pesaing atau kompetitornya lembaga keuangan yang sudah ada gitu loh. Dan banyak sekali dari mereka itu menggiring opini bahwa wong PNPM sudah berakhir, gak usah bayar lah, wes duitnya pemerintah. Ada loh Pak seperti itu statement. Iya. Jadi itu kita harus mengedukasi masyarakat, nasabah kita bahwa meskipun PNPM sudah berakhir, yang namanya pinjaman, utang tetap harus dibayar. Ini uang masyarakat, milik masyarakat, kita kelola, kita gulirkan semacam itu. Nah dari sini kan banyak sekali yang menyebutkan UPK tidak berbadan hukum, UPK ilegal, seperti itu. Padahal dana yang dikelola tidak sedikit. Betul. Akhirnya dari kami juga audiensi dengan anggota dewan juga, kita juga sudah pernah berkomunikasi dengan dari dinas dari kementerian Perdesaan juga pernah, juga dari dinas pemberdayaan masyarakat desa ini. Mau dibawa kemana UPK? Alhamdulillah semakin kesini ternyata ada solusi. Ada titik cerah di sini bahwa UPK wajib, Pak. UPK wajib ditransformasi ke dalam BUM Desa Bersama. Ini adalah bunyi PP, wajib, PP nomor 15 tahun 2021 pasal 73 bahwa UPK wajib bertransformasi. Sebenarnya ini juga angin segar Pak bagi kami karena apa? Sebagai lembaga keuangan kita kan juga nggak enak Pak ya dibilang ilegal, dibilang ilegal secara kita juga memberikan manfaat juga memberikan peran juga untuk kedepannya masyarakat ini penambahan modalnya seperti apa. Jadi alhamdulillah sebenarnya dengan adanya PP nomor 15 ini untuk kita bertransformasi ini sebenarnya bagus. UPK bisa berinovasi, bisa banyak sekali sekiranya ide-ide brilian nantinya yang bisa berguna untuk masyarakat Kecamatan Sambong. Gitu. Nah itu kira-kira kapan transformasi itu akan terwujudnya? Kira-kira jadi kapan? Dari PP tersebut menyebutkan paling lambat waktunya adalah 2 tahun setelah diundangkan ini Pak. Jadi 2023 itu sudah maksimal kita harus benar-benar sudah berubah. Nah itu bola panas ada di mana? Gimana ya Pak ya? Sebenarnya nggak jadi PR kita semua Pak. Dari atas, bawah, pokoknya dari segala dinas terkait harus benar-benar kompak, solid supaya nggak hanya perintah ayo kita transformasi, enggak, tapi benar-benar harus sama-sama. Jadi kan gini ya, karena menurut saya di desa itu kalau mau membangun, jadi memang cara berpikirnya itu kan desa kalau mau membangun pasti butuh duit.
Yeah. Gitu kan, mau membangun butuh duit ya. Nah, duitnya dari mana gitu kan? Dari mana? Banyak lembaga keuangan mikro yang ada, baik itu perbankan maupun non perbankan gitu kan, banyak di situ. Namun jangan sampai lembaga keuangan mikro itu membebani kan, prinsipnya seperti itu. Ya, prinsipnya kan seperti itu, sehingga memang benar-benar kita harapkan bahwa UPK sebagai salah satu lembaga keuangan mikro itu sebagai solusi gitu ya. Sebagai solusi untuk membangun desa ya. Membangun desa itu sebagai salah satu solusi. Nah, kalau tadi saya ngikutin jenengan merasa senang ya, merasa punya angin segar apabila UPK itu bertransformasi menjadi BUMDesma gitu. Nah, lepas daripada kapan itu mulai, nah kira-kira nanti karena itu bentuknya sudah BUMDesma, apakah ada kewajiban ataupun ini untuk tetap bertahan di simpan pinjam atau mungkin ke unit usaha lain ya. Sebenarnya di sini ada pro kontra Pak ya. Namanya suatu kebijakan, suatu peraturan itu pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Kalau kami memandangnya lebih ke setuju saja Pak. Karena apa? Kalau kita mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, insya Allah juga akan baik. Pasti maksudnya baik kok. Saya kira seperti itu. Ada pemerintah nggak akan kok menjerumuskan rakyatnya. Nggak akan. Jadi saya pikir ya pasti juga baik. Terus kemudian kira-kira nanti UPK ini hanya unit usaha simpan pinjam saja atau bisa melebar ke yang lain. Kenapa saya bisa dibilang senang karena apa? Saldo yang ada di UPK yang mengendap Pak ya, itu sebenarnya banyak Pak. Kenapa Mbak kok banyak, kayak nggak butuh aja masyarakat Pak sama uangnya ya? Bukan seperti itu sebenarnya. Karena apa? Kita itu dibatasi peraturan. Kita mau kasih pinjaman ke masyarakat dengan nominal yang besar, itu tidak boleh Pak. Tidak boleh karena ada batasannya. Kategorinya itu kan ada yang namanya kelompok pemula, berkembang, dan maju. Ada yang dibatasi per orang itu bisa maksimal 5 juta, 10 juta, atau 15 juta. Sedangkan di awal kita tujuannya adalah, visinya adalah mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat mandiri. Kalau masyarakat sudah kategorinya ingin akses pinjaman lebih tinggi, berarti bukan masuknya di UPK lagi Pak. Kita wajib mengantarkannya ke bank pemerintah. Gitu. Seperti itu. Jadi seperti polemik sebenarnya. Jadi dari awal dari pinjaman 1 juta sampai 5 juta sudah bagus, kita yang membina Pak. Kalau sudah banyak malah kita suruh larikan ke yang lain gitu. Gitu Pak. Itu padahal maksimal berapa yang diperbolehkan? Sebenarnya boleh-boleh saja, cuma kan kategorinya kelompok tersebut kalau mau mengakses kan usahanya harus benar-benar yang mumpuni. Usahanya juga sudah benar-benar punya ADART. Jadi sudah aturan mainnya seperti itu. Sedangkan warga masyarakat ya terutama peminjam Pak ya, nasabah yang kami bina selama ini kan masih kategorinya kita ngumpul yang penting punya usaha berkelompok, gak usah banyak-banyak Mbak. Kalau banyak-banyak mending individu saja pinjamannya. Secara petunjuk teknis kita nggak boleh Pak. Kita nggak boleh memberikan pinjaman individu. Jadi sebenarnya tetap kelompok ya. Iya tetap kelompok. Jadi kenapa saya senang jadi BUMDesma? Karena nanti usaha yang dibentuk selain simpan pinjam kelompok perempuan ini bisa banyak Pak. Jadi uangnya di UPK ini nanti saya kira bisa digunakan sebagai modal untuk membentuk usaha lain. Meskipun di sini dituntut dari penyertaan di desa harus ada, gitu Pak ya. Gitu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan nanti ada unit usaha lain yang akan berkembang di dalam BUMDesma itu sendiri. Nah sekarang BUMDesma yang ada di berarti kan di tingkatnya kecamatan di tingkat kecamatan. Bagaimana dengan BUMDesma yang sudah ada? Yang sudah ada, gitu ya. Ya memang ada beberapa seperti
mindset orang itu kan beda-beda Pak ya. Ada yang kadang mikirnya, wah nanti apakah yang sudah ada ini melebur? Walah masa sudah ada direkturnya BUMDesma masa jadi anak buah UPK besok? Mungkin ada yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bukan? Jadi BUMDesma itu boleh berapa saja Pak. BUMDesma kan tidak harus seluruh desa yang mendirikan. Lebih dari satu, yang penting 2 desa bisa. Seperti yang sudah ada kan kawasan ya, 4 desa itu juga ada. Ya berdiri sendiri Pak. Gitu. Berdiri sendiri. Oke, kalau memang berdiri sendiri, cuman yang BUMDesma ini nanti kan tentunya di semua desa ya. Kita pendirinya tetap 10 desa Pak besok ya. Nah, artinya begini, karena itu BUMDesma kan berarti itu kan badan usaha desa bersama, berarti kan gitu ya. Itu artinya dari desa-desa itu kan harus punya kasarannya saham gitu ya. Saham ya kaitannya. Nah, itu bagaimana? Aturan mainnya. Jadi yang sudah diatur nantinya. Sudah diatur. Jadi sebenarnya ini merupakan kewenangan nanti bisa diatur di ADART. Jadi tidak ada pakem atau aturan ini harus nanti dapat berapa persen, tidak. Jadi berapapun nanti saham yang akan ditanamkan, ya penyertaan modal yang ada di BUMDesa ini tergantung. Kalau mereka memang ingin mendapatkan SHU ya Pak ya, SHU atau bagi hasil yang banyak, berarti nanam modalnya harus banyak. Seperti itu. Jadi tidak mesti harus sama. Misalkan ini ada 10 desa terus sama-sama penyertaan modal 100 jutaan gitu enggak ya? Enggak harus seragam, enggak harus sama. Oke, jadi itu kira-kira pemirsa permasalahan-permasalahan yang ada di desa, salah satunya lembaga keuangan mikro yang ada di desa, karena memang kita sangat-sangat mendukung dan mendorong lembaga keuangan mikro yang ada di desa ini benar-benar menjadi suatu solusi yang mana nantinya akan membawa masyarakat yang mandiri, ya, sehingga karena masyarakatnya mandiri akhirnya desanya pun akan mandiri. Oke, saya kira sudah banyak ini Mbak Ika apa yang ini kita bicarakan. Nah, mungkin yang terakhir, mungkin jenengan punya usul saran kepada siapapun, mungkin kepada pemerintah, kepada masyarakat desa dan lain sebagainya, untuk kemajuan daripada desa untuk menjadi desa mandiri itu seperti apa? Intinya ini bisa bersifat untuk siapa saja Pak ya. Bisa untuk pemerintah baik itu di desa, pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten, intinya stakeholder ya, bagi pihak-pihak yang berkepentingan, bahwa kalau memang UPK ini mau dibawa bertransformasi ke BUMDesa bersama, benar-benar harus 100% Pak, jangan setengah-setengah gitu, harus benar-benar 100%. Potensi yang ada di masyarakat atau di desa benar-benar dimaksimalkan. Dan tidak lupa juga harus mengupgrade potensi SDM-nya Pak. Karena sudah lama sekali tidak ada yang namanya pelatihan atau bimbingan teknis untuk para pelaku atau pengurus. Jadi paling tidak harus ada peningkatan supaya nantinya yang dikelola ini kan nantinya banyak, cakupannya juga akan luas. Jadi ya diharapkan benar-benar menghasilkan UPK menjadi BUMDesa bersama yang benar-benar bonafit dan bisa jadi ikonnya. Oh, di kecamatan ini BUMDesa bersamanya maju loh. Oh, bisa dapat penghargaan. Itu lebih baik lagi nantinya. Gitu Jadi itu luar biasa sekali Mbak Ika, ini luar biasa sekali pemirsa. Ini Mbak Ika Puspitani, sarjana ekonomi yang membawa jadi UPK Kecamatan Sampung ini sangat luar biasa. Dan demikian pemirsa, kita sudah di penghujung pembahasan kita di lembaga keuangan mikro untuk seri pertama, karena nanti kita akan juga bahas dengan narasumber yang lain tentang lembaga keuangan mikro ini, dengan harapan ini benar-benar lembaga keuangan mikro yang ada di desa ini benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat desa, untuk masyarakat desa bisa berusaha, bisa membuat usaha yang menjadikan dirinya mandiri untuk menjadi desa yang mandiri juga. Demikian, terima kasih Mbak Ika. Sami-sami. Pemirsa, terima kasih.
sudah berakhir pembicaraan kita, dan kita akan bertemu kembali dalam pembahasan lembaga keuangan mikro selanjutnya. Dan salam Desa Membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.